Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Ersulu. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 3, yaitu tentang rancangan dan pengembangan program pendidikan dan latihan. Baik, langsung saja. Pada konsep perancangan program pelatihan, menurut Andrew, dalam Mangkunegara, pelatihan atau training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir. Pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dari keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang pegawai manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan totalitas untuk mencapai tujuan yang umum. Pada dasarnya, program pelatihan produktivitas sangat luas, tetapi secara definitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelatihan tingkat mikro dan pelatihan tingkat makro. Berikutnya ada model pendekatan dan kriteria rancangan bangunan diklat. Sebelum program dilakukan, perlu dipahami terlebih dahulu masalah yang dia hadapi oleh masyarakat secara tepat. Masalah di sini dapat diartikan sebagai keadaan, fakta kejadian memberikan gambaran kepada kita atau pengembangan program sebagai sesuatu yang belum sesuai dengan yang kita harapkan, baik dari segi norma-norma keilmuan maupun dari segi norma-norma hukum yang berlaku. Berikut juga ada pendekatan. Dalam implementasi program-program pendidikan luar sekolah terdapat teragam permasalahan penghambat perkembangannya. Analisis sesuai dengan pandangan Boyle dilakukan sehingga dapat dijelaskan 6 hal penting dalam upaya pengembangan program pendidikan kewirausahaan di masyarakat. Dan juga berikut ada kriteria. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, baik mengenai materi pelatihan, metode dan situasi pelatihan dapat diperoleh dengan menggunakan tes pengetahuan, tes keterampilan yang mengukur skill dan kemampuan peserta, dan dapat diperoleh dengan menggunakan tes keterampilan kerja. Berikut juga ada sistem rancang bangun dan evaluasi pendidik pelatihan. Analisis kebutuhan diklat atau JFA lebih diarahkan pada kebutuhan pelatihan tingkat jangka dibandingkan pertimbangan kebutuhan pelatihan tingkat organisasi. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan para pejabat struktural dari unit organisasi pengguna yang menyatakan bahwa kenaikan jabatan auditor dilakukan semata-mata karena auditor yang bersangkutan sudah memenuhi angka kredit untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada tahapan penyusunan rancangan diklat. Yang pertama itu ada menetapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan analisis kebutuhan diklat yang mengatur mekanisme pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan termasuk para auditor sebagai peserta diklat, penetapan waktu analisis, pertimbangan biaya manfaat, dan sebagainya. Yang kedua, memuaskan sasaran diklat dengan struktur dan formula yang benar. Yang ketiga, menyusun kurikulum yang mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan diklat, sasaran diklat atau JFA, standar kompetensi auditor, dan keterkaitan antar mata ajar. Dan yang keempat, materi diklat yang dituangkan dalam modul harus disusun kembali dengan sepadat mungkin, mempertimbangkan kebutuhan minimal peserta, termasuk peran auditor dan memberikan jasa-jasa kontribusi. Dan yang kelima, panduan diklat disusun dengan pertimbangan kebutuhan yang berkembang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang keenam, widya wisara yang mengajar diklat atau JFA ditetapkan berdasarkan kemampuan dalam bidangnya. Dan yang terakhir dilakukan dengan seleksi akademik terhadap calon peserta diklat JFA. Itulah hasil materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.